fungsi kuadrat, di mana pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar fungsi kuadrat dalam tabel dan juga di dalam bentuk grafik. Nah, kali ini juga masih berbicara fungsi kuadrat dan khususnya kita akan berbicara tentang titik optimum, sumbu simetri, titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y, kemudian diskriminannya, dan hubungan antara nilai-nilai tersebut dengan grafik. Nah, oleh karena itu kita minta pertolongan kepada Tuhan untuk menolong kita dalam pembelajaran hari ini. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kompetensi dasar dalam pembelajaran kali ini yaitu kompetensi dasar pengetahuan menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Sedangkan kompetensi dasar yang kedua tentang keterampilan yaitu menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan sifat-sifat fungsi kuadrat. Ya, ini kompetensi dasar, sedangkan tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini adalah yang pertama, menjelaskan pengaruh koefisien dari X pangkat 2 pada fungsi kuadrat terhadap karakteristik dari grafik fx. Kemudian tujuan yang kedua, mengidentifikasi sumbu simetri dari grafik fungsi fx dengan memperhatikan nilai dari koefisien X pangkat 2 dan X. Sedangkan yang ketiga adalah menjelaskan hubungan antara nilai diskriminan dengan titik potong grafik dengan sumbu X. Ya, inilah 3 tujuan pembelajaran hari ini yang kita harus capai. Oleh karena itu, Ibu berharap kalian menyimak baik-baik video ini beserta dengan penjelasan Ibu. Baik, Ibu review materi yang lalu, di mana kita sudah belajar tentang fungsi kuadrat dalam tabel. Ya, ini seperti ini, kalian sudah melihat atau kita sudah sama-sama belajar pada pertemuan sebelumnya, di mana grafik dari fungsi fx sama dengan x pangkat 2, modelnya seperti ini ya. Kita tentukan dulu sebuah tabel dengan menentukan titik-titik koordinatnya. Setelah itu kita tentukan koordinat tersebut di koordinat kartesius, kemudian kita gambar seperti ini. Nah, kita melihat bahwa fx sama dengan x pangkat 2, di mana a-nya sama dengan 1, positif 1, berarti lebih dari 0. Nah, itu kita lihat model grafiknya seperti ini. Ya, kita lihat lagi satu grafik yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu ya, yaitu fx sama dengan negatif x pangkat 2. Kita sudah buat tabelnya seperti ini. Kemudian titik-titik koordinat ini kita letakkan di sini. Perhatikan ya, di mana harus ingat betul bahwa jarak dari 0 ke 1 dan 1 ke 2 selalu sama. Jarak dari 0 ke 1, 1 ke 2, atau dari 0 ke negatif 1, negatif 1 ke negatif 2, dan seterusnya selalu harus sama. Nah, ini di sini Ibu pakai satu-satu petak. Baik, nah kita perhatikan koefisien dari X pangkat 2 yaitu nilai A-nya sama dengan negatif 1, kurang dari 0. Model grafiknya seperti ini, terbuka ke bawah. Ya, ini contoh soal yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Ibu hanya review dan kita langsung pada contoh soal kali ini. Tetapi kalau misalkan ya yang akan kita cari lebih dulu adalah titik-titik potong pada kedua sumbu, kemudian juga menentukan sumbu simetrinya dan menentukan nilai optimumnya, baru kita gambar. Nah, ya, agak berbeda dengan pertemuan sebelumnya. Baik, kita masuk pada contoh soal yang pertama, yaitu fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x kurang 3. Ya, di mana nilai A-nya, perhatikan A-nya 1, B-nya 2, dan C-nya negatif 3. Ya, diambil dari sini ya. Kita tentukan titik potong dengan sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu Y adalah 0,C. 0,C berarti 0, negatif 3. C-nya kan negatif 3 ya ini. Oke, 0 tetap ya. Kemudian kita cari dulu diskriminannya. Diskriminannya itu ingat yaitu D sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC. Nah, kita substitusi nilai A, B, dan C ke sini ya. Berarti D sama dengan
2 pangkat 2 dikurangi 4 kali 1 kali negatif 3. Ya, 2 pangkat 2, 4. Negatif 3 dikali 1 kali 4, negatif 4 berarti positif 12. Berarti hasilnya adalah 16. Ya, ingat negatif ya, ini negatif kali negatif positif. Nah, ternyata hasilnya positif, D-nya positif 16, berarti D-nya lebih dari 0. Nah, kalau D-nya lebih dari 0, itu artinya grafik ini nantinya akan memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Oke, kita perhatikan bagaimana menentukan titik potong pada sumbu X. Nah, kalau pada sumbu X itu artinya Y-nya 0, ya. Titik yang ada pada sumbu X berarti nilai Y 0. Maka kita samakan dengan 0 ini. Nah, kita ingat persamaan kuadrat kali lalu bahwa kalau negatif 3 hasil kalinya negatif 3 dan jumlahkan hasilnya positif 2. Bilangan berapakah itu? Ya, 3 dengan negatif 1. Ya. Nah, kita selesaikan seperti persamaan kuadrat yang lalu. X tambah 3 karena ini positif 3 kali X kurang 1 sama dengan 0. Nah, sekarang kita selesaikan ini dulu, kita samakan dengan 0. Ya, X tambah 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan, ingat, positif 3. Berarti dikurangi 3, ya, berarti X sama dengan negatif 3. Kemudian yang berikut ini, X kurang 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 tambah 1. Berarti X sama dengan positif 1. Berarti titik potong dengan sumbu X, ingat, Y-nya 0 ya. Berarti negatif 3,0 dan 1,0. Ya. Kemudian kita menentukan sumbu simetri. Rumus sumbu simetrinya adalah X sama dengan negatif B per 2A. Ya, negatif B per 2A. Berarti kita substitusi nilai B dan A ke sini. Berarti X sama dengan negatif B diganti 2 per 2 kali 1. Ingat B-nya ini 2 ya. 2 ini tetap kali 1. A-nya kan 1 di atas ya. Berarti 2 dibagi 2. Ya, 1. Berarti negatif 1 karena ini negatif ya. Baik. Sekarang kita tentukan nilai optimumnya. Nilai optimumnya itu rumusnya adalah Y optimum sama dengan negatif D per 4A. Nah, D-nya berapa? Oh, D-nya tadi kan 16. Berarti tinggal substitusi. Negatif 16 per 4 kali 1. Hanya 1 ya. Berarti sama dengan ya negatif 4. 16 dibagi 4 berarti negatif 4. Kalau sudah kita tentukan nilai-nilai yang ada ini, kita bisa buat sketsa grafiknya. Yang pertama, ya, ini buat pada sistem koordinat kartesius. Ya. Kemudian titik potong dengan sumbu X. Sumbu X berarti negatif 3,0. Sini, ya. Ya, kemudian ya, dan 1,0. Nih, sudah. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, berarti ada di sumbu Y. Sumbu Y di negatif 3 ya di sini, ya. Oke. 0, negatif 3. Itu sudah. Yang berikut nilai optimumnya. Nilai optimumnya di mana grafik itu akan balik, ya. Kalau istilahnya biasanya titik puncak. Ya. Oke, negatif 1, negatif 4. Negatif 1, negatif 4. Berarti X-nya negatif 1, negatif 4. Nah, ini. Nah, sekarang sumbu simetrinya. Sudah titik potong sumbu Y, sumbu X sudah, titik optimumnya sudah. Sekarang sumbu simetrinya. Negatif X, negatif 1. Cari negatif 1 di sini. Ya, berarti negatif 1 di sumbu X kita hubungkan dengan titik optimum. Ya, seperti ini guys. Nah, inilah namanya sumbu simetri. Ini kalau istilahnya nanti di bab berikutnya tentang ini sebagai cerminnya. Artinya sumbu simetri ini membagi dua grafik itu sama besar. Ya. Nah, ini berarti seperti kan di sini jarak dari sumbu simetri ke 1 sama dengan jarak sumbu simetri ke negatif 3 ya. Nah, kita juga bisa buat titik di sini. Nah, ini kan jaraknya sama ya. Oke, ini namanya sumbu simetri. Garis ini namanya sumbu simetri X sama dengan negatif 1 ya. Ya, ini keliru. Minta maaf, ini harusnya negatif 1. Ya.
Oke, Ibu ganti. Iya. Ini keliru. Harusnya adalah negatif 1. Ya. Baik. Nah, ini yang kita pelajari untuk contoh soal yang pertama. Kita akan langsung pada contoh soal berikutnya ya. Perhatikan baik-baik. Nah, lihat A-nya positif 1. Grafiknya terbuka ke atas. Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua. Sketsa grafik fx sama dengan x pangkat 2 tambah 1 dengan cara tentukan dulu titik potong sumbu x, titik potong dengan sumbu y, sumbu simetri, nilai optimum, dan titik optimumnya. Ya, kita buat. Fx sama dengan x pangkat 2 tambah 1, kita tentukan nilai A, A-nya 1, B-nya 0, ya tidak ada x di sini ya. Berarti B-nya 0 dan C-nya positif 1. Nah, kalau kita lihat di sini, sudah satu bayangan kita, A-nya positif 1. Ya, berarti kira-kira grafiknya bagaimana model grafiknya? Ya, dalam bayang kita pasti terbuka ke atas ya. Oke. Nah, kita cari titik potong dengan sumbu Y. Titik potong sumbu Y selalu 0, C. C-nya di sini 1, berarti Y 0,1 ya. Sekarang nilai diskriminannya dulu kita lihat. Yaitu D sama dengan B pangkat 2 kurang 4AC. D-nya kita ganti, B-nya kita ganti 0 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali 1. Berarti 0 sama D sama dengan 0 kurang 4 sama dengan negatif 4. Nah ini nilai diskriminannya negatif, kurang dari 0 kan? Nah kalau dia kurang dari 0 maka jelas grafik dari ini fx sama dengan x pangkat 2 tambah 1 tidak memotong sumbu x. Artinya dia tidak sampai di sumbu x. Baik. Grafik tidak memotong sumbu X. Sekarang kita tentukan sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya itu X sama dengan negatif B per 2A. B-nya 0. 0 dibagi 2 kali 1. 0 dibagi bilangan ya 0 ya. Berarti X sama dengan 0. Kemudian titik optimumnya. Nilai optimumnya dulu ya. Yaitu negatif D per 4A. Sama dengan negatif 4 per 4 kali 1. Ini negatif bawaan dari sini. D tadi kan negatif 4, berarti negatif 4. Nah, negatif kali negatif positif, berarti 4 dibagi 4, 1. Nah, Y0-nya 1, berarti titik optimumnya adalah 0,1. Ya. Baik, coba kita buat grafiknya dengan berdasarkan nilai-nilai yang ada di sini. Yang pertama adalah titik potong dengan sumbu Y, berarti ada di sumbu Y. 0,1 berarti ada di sini. Iya. Ya. Kemudian yang berikut titik potong dengan sumbu X tidak ada, berarti dia tidak sampai di sini grafiknya. Kita langsung pada titik optimumnya. Titik optimumnya ternyata 0,1 juga. Berarti ada di sini titik optimum. Kemudian ternyata nilai optimum sama dengan titik potong pada sumbu Y. Sumbu simetrinya adalah X sama dengan 0. X 0 di sini. Nah, hubungkan dengan titik optimum ini. Nah, seperti ini. Oh, ternyata sumbu simetrinya sama dengan sumbu Y. Nah, kalau kita gambar, ini sumbu simetri. Ingat, membagi 2 grafik sama besar. Coba kita tentukan. Ini sumbu simetrinya X sama dengan 0 ya. Nah, ini seperti ini ya. Titik-titik seperti ini. Nah, perhatikan. A-nya positif 1. Grafiknya terbuka ke atas. D-nya negatif, nilai D-nya negatif, ternyata dia tidak memotong sumbu X. Ya, berikut. Contoh nomor 3. Fx sama dengan X pangkat 2 kurang 4X kurang 5. Ya, kita tentukan seperti tadi. Fx sama dengan X pangkat 2 kurang 4X kurang 5. A-nya adalah 1, B-nya negatif 4, dan C-nya negatif 5. Iya. Kita tentukan nilai diskriminannya yaitu B pangkat 2 kurang 4AC. Ya, seperti ini. Ya, jadi, nah sekarang kita lihat B-nya kan negatif 4. Berarti negatif 4 pangkat 2 dikurang 4 kali 1 kali negatif 5. Nah, negatif 4 pangkat 2 positif 16. Negatif 4 kali 1 kali negatif 5 jadi positif
20. 36 hasilnya. Oh, D-nya nilainya positif, D lebih dari 0. Itu artinya grafik ini akan memotong sumbu X di 2 titik yang berbeda. Bagaimana cara menentukannya? Ya, ingat tadi ya, bahwa kalau menentukan titik potong pada sumbu X, maka kita fx-nya kita samakan dengan 0. Maka X pangkat 2 kurang 4X kurang 5 sama dengan 0. Ya. Oke, kita tentukan titik potongnya, perhatikan. Nah, ini Ibu langsung ya, tidak jelaskan lagi. Oh, negatif 5. Berapa kali berapa hasilnya negatif 5? Tapi kalau dijumlahkan hasilnya negatif 4. Oh, negatif 5 kali 1. Negatif 5 kali 1, negatif 5. Negatif 5 tambah 1, negatif 4. Nah, ini. Kemudian kita selesaikan seperti biasa. X kurang 5 sama dengan 0, berarti X sama dengan 5. Ya. X, kemudian yang berikutnya X tambah 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 1. Berarti titik potong dengan sumbu X ada 2 ya, yaitu negatif 1,0, Y-nya 0, dan 5,0. Nah, sekarang sumbu simetri, oh ya, titik potong dengan sumbu Y dulu ya. Titik potong dengan sumbu Y, ingat 0, C, selalu C di sini. Berarti 0, negatif 5, iya. Nah, sumbu simetrinya yaitu X sama dengan negatif B per 2A. Negatif ini negatif tetap, B-nya adalah negatif 4, berarti negatif 4 dibagi 2. Negatif kali negatif, positif. 4 dibagi 2, 2. Berarti sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2. Sedangkan nilai optimum Y0, ya, yaitu negatif D per 4A. Sama dengan negatif D-nya tadi berapa? Iya, 36. Berarti 36 per 4 kali 1 sama dengan negatif 9. Berarti titik optimumnya adalah 2, negatif 9. Ya, kita gambar ya. Kita sudah tentukan nilai-nilai ini, maka kita tinggal gambar saja. Ingat, gambar di buku streaming supaya grafik kalian bagus. Nah, sekarang kita tentukan titik-titik yang sudah tadi diketahui atau yang kita cari. Ya, titik potong pada sumbu X negatif 1,0 dan 5,0. Kemudian titik potong pada sumbu Y yaitu negatif 5,0 ya. 0, negatif 5. Kemudian nilai titik optimumnya adalah 2, negatif 9. 2, negatif 9 di sini. Iya. Nah, sekarang kita tentukan sumbu simetrinya. Sumbu simetri X sama dengan 2. Oh, ini 2. Hubungkan dengan titik optimum tadi. Dari 2 kita tarik garis lurus. Nah, inilah sumbu simetrinya. X sama dengan 2. Ini ya. Oke. Nah, kalau ini ingat sumbu simetri selalu membagi 2 grafik itu sama besar. Jadi coba perhatikan jarak dari sini sama dengan dari 2 ke 5. Dari 2 ke negatif 1. Nah, sekarang ini ada jarak dari sumbu simetri ke negatif 5 di sini sumbu Y. Maka kita coba tentukan satu titik di sini yang sama jaraknya. Nah, ini ya, sama ya jaraknya, perhatikan. Baru kita sketsa grafiknya seperti ini. Ingat, ini O positif, A-nya positif 1. Berarti grafiknya pasti terbuka ke atas seperti ini. Sudah? Baik. Ibu harap kalian bisa menyimak baik-baik ini. Oke, kita masuk contoh berikutnya. Ibu kasih contoh lagi ya. Nah, ini fx sama dengan negatif x pangkat 2 ditambah 6x kurang 5. Kita coba lihat nilai diskriminannya, kita tentukan dulu ya. Kalau begitu kita A-nya negatif 1, B-nya positif 6, dan C-nya negatif 5. Nah, bayangan kita coba perhatikan, A-nya negatif 1, berarti kurang dari 0. Bayangan kita bagaimana? Grafiknya, ya terbuka pasti ke bawah. Ya, baik. Coba kita cari diskriminannya. Oke, B pangkat 2, ingat 6 pangkat 2 dikurangi 4 kali negatif 1 kali negatif 5. Ini ya, A-nya negatif 1, C-nya negatif 5. Berarti 36 dikurangi 4, negatif 1 kali negatif 5, positif 5 kali 4, 20, berarti kurang 20. D-nya sama dengan 16. Oh, ternyata nilai D-nya positif. D-nya lebih dari 0. Kalau begitu, ya titik potong dengan sumbu X-nya ada 2 di titik yang berbeda. Karena D-nya positif. Baik.
Kita cari nilai dari atau titik potong pada sumbu X. Yang pertama, ingat bahwa kita selalu samakan 0. Fx-nya sama dengan 0 ya. Berarti negatif X pangkat 2 ditambah 6X kurang 5 sama dengan 0. Ya, ini hasilnya ingat, kalau dikalikan hasilnya negatif 5, kalau dijumlahkan positif 6. Kalau ini jumlah, iya kan negatif X dikali negatif 5 kan positif 5X. Tambah 1X, berarti 6X ya. Nah, kita selesaikan seperti biasa. Negatif X tambah 1 sama dengan 0, berarti negatif X sama dengan 0 kurang 1. Ini positif 1, berarti dikurang 1 ya. Berarti negatif X sama dengan negatif 1. Atau X sama dengan 1 dikali negatif, positif dikali negatif, positif ya. Oke, baik. Yang kedua, X kurang 5 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 0 tambah 5, X sama dengan 5. Nah ini, berarti titik potong pada sumbu X adalah 1,0, ingat Y-nya selalu 0 kalau sumbu X, dan 5,0. Oke, sudah 2 ya. Oke, baik, kita akan tentukan titik potong dengan sumbu Y. Nah, titik potong dengan sumbu Y selalu 0, C. C-nya di sini negatif 5, berarti 0, negatif 5. Ya. Oke, lanjut. Sumbu simetrinya? Ya, X sama dengan negatif B per 2A. Seperti biasa, B-nya ya 6. Berarti negatif 6 per 2 kali negatif 1 sama dengan 3. Ya. Negatif dibagi negatif positif ya. Nilai optimumnya yaitu Y 0 sama dengan negatif D per 4A sama dengan negatif 16 per 4 kali negatif 1. Ingat lagi ya, oh ini negatif, ini negatif. Negatif dibagi negatif positif. Berarti 16 dibagi 4, ya 4. Berarti titik optimumnya adalah 3,4. Nah ini, coba kita gambar diagram grafiknya ya, sketsanya. Yang pertama titik potong pada sumbu X, ya, yaitu 1,0 dan 5,0. Kemudian yang berikut titik potong pada sumbu Y 0, negatif 5 berarti di sini. Iya. Kemudian titik optimumnya 3,4. X-nya 3, Y-nya 4 berarti di sini. Ya. Kemudian sumbu simetrinya adalah X sama dengan 3. X sama dengan 3 di sini. Hubungkan dengan titik optimum, ya. Nah, ini. Nah, inilah sumbu simetrinya. Perhatikan jarak dari sini sama ya. Nah, ini ada sebuah titik di sini. Berarti kita cari juga sebuah titik di sini yang pasangan dengan negatif 5. Jaraknya sama ke sumbu simetri. Ya, ada di ya 6, negatif 5. Nah, kita gambar grafiknya, ingat. Nah, terbuka ke bawah. Kenapa? Ya, A-nya negatif 1. Ada titik potong dengan sumbu X? Ada. Ada berapa? 2. Kenapa 2? Oh iya, karena D-nya lebih dari 0 atau positif. Udah? Oke, satu soal lagi. Fx sama dengan X pangkat 2 kurang 6X tambah 9. Nilai diskriminannya adalah, ya seperti biasa, Ibu tidak jelaskan lagi satu persatu ya. Kalian sudah bisa lihat tadi contohnya, ternyata D-nya 0. Nah, kalau D-nya 0, dia tidak memotong sumbu X, tetapi dia hanya singgung di satu titik. Jadi dia sampai di X, sumbu X, baru naik kembali atau naik turun ke bawah kalau terbuka ke bawah. Oke, nah kita tentukan titik singgungnya ya. Nah ingat, oh kalau dikalikan hasilnya positif 9, kalau jumlahkan negatif 6. Oh ya, 3 negatif 3 dengan negatif 3. Iya. Nah, karena ini sama ya sudah cukup kita ambil satu saja. X kurang 3 sama dengan 0, berarti X sama dengan 0 tambah 3, X sama dengan 3. Ya, karena ini sama cukup ambil satu. Nah, berarti titik singgungnya itu namanya titik singgung ya, kalau dia hanya menyentuh sumbu X di satu titik 3,0. Satu saja. Itu namanya menyinggung ya. Oke, sekarang titik potong dengan sumbu Y itu 0, C. Ya, berarti 0,9. Sumbu simetrinya yaitu X sama dengan negatif B per 2A. Negatif B-nya negatif 6. Ya, negatif kali negatif positif, berarti 6 dibagi 2, 3, berarti X sama dengan 3. Yang berikut, nilai optimumnya
Iya, yaitu negatif D per 4A. Negatif D, D-nya kan 0. Berarti 0 dibagi 4 kali 1. 0 dibagi bilangan, ya 0. Berarti titik optimumnya adalah 3,0. Nah, kita gambar grafiknya. Ya, grafiknya seperti ini. Mulai titik singgungnya 3,0, berarti ada di sini. Ya, iya 3,0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y 0,9 di sini. Titik optimumnya 3,0 juga, berarti ada di sini juga. Sudah. Kemudian sumbu simetrinya X sama dengan 3, berarti ada di sini juga. Grafiknya terbuka ke apa? Ke atas atau ke bawah? Iya, ke atas karena A-nya positif. Nah ini, berarti kita tarik garis sejajar sumbu Y. Ya, ini sumbu simetrinya kan X sama dengan 3. Garis X sama dengan 3 ini namanya ya. Kalau X sama dengan 4 ya ini turun ke bawah. Oke. Nah, inilah sumbu simetrinya. Nah, kita bisa lihat di sini, oke, cari pasangannya ini, titik ini. Ini kan jarak ke sini 1, 2, 3. Oke, kita cari 1, 2, 3, berarti ada di sini. Nah, sudah kita tinggal buat sketsanya seperti ini. Nah, inilah grafik dari X kuadrat kurang 6X tambah 9. Dia hanya menyinggung sumbu X di satu titik. Jika iya D-nya 0. Terbuka ke atas karena iya A-nya positif. Sudah? Ya. Inilah contoh yang Ibu jelaskan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti. Ibu berharap bahwa kalian bisa ulang-ulang. Ya. Baik. Nah, tugas kali ini sebelum saya kasih tugas, kita buat kesimpulannya bahwa titik balik fx sama dengan ax, oh ya, ini tertutup ya. Fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, titik baliknya atau titik optimumnya adalah a, fa, maka nilai optimumnya adalah fa. Oke. Jika nilai a positif, maka grafiknya terbuka ke atas. Dan jika A-nya kurang dari 0, grafik terbuka ke bawah. Kemudian, grafik fx memotong sumbu y di titik 0,c, selalu 0,c. Kemudian, jika D-nya positif, grafik akan memotong sumbu x di dua titik yang berbeda. Jika D-nya negatif, maka dia tidak memotong sumbu x. Dan jika D-nya sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu x. Ini ya karakteristiknya, ingat ini sifat-sifatnya. Ibu harap kalian ingat terus dan juga sebagai persiapan untuk ujian tengah semester pada tanggal 21 ya. Baik, tugas kali ini Ibu kasih satu soal dan silakan kumpulkan sesuai dengan instruksi dari Bapak Ibu guru yang mengajar kalian matematika. Nah, khusus untuk kelas yang Ibu ajar yaitu kelas AB dan JKL, silakan kumpulkan di Google Classroom. Oke, diketahui fx ini x pangkat 2 dikurang 7x tambah 10 gambar grafiknya, tetapi tentukan dulu ini nilai diskriminannya, titik potong dengan sumbu Y, titik potong dengan sumbu X jika ada ya, sumbu simetri, dan titik optimumnya. Setelah itu baru kalian sketsa grafiknya. Ibu sarankan menggunakan kertas streaming atau buku streaming. Baik, itu saja pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Kalaupun ada yang kurang, Ibu mohon maaf ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan, mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan minggu berikutnya. Dah.